Halo teman-teman, selamat datang kembali di Batalion 12, ruang pembahasan politik dan militer. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak hanya menemukan drone asing di bawah laut, tetapi juga menyaksikan kemunculan drone misterius di dekat kawasan Papua. Satu melayang di langit, yang satu menyusup jauh di dasar laut. Satu drone muncul di dekat langit Papua dan satunya lagi ditemukan di dasar laut Indonesia. Dua kejadian berbeda tetapi memunculkan satu pertanyaan yang sama. Mengapa Indonesia terus menjadi sasaran pengintaian? Indonesia beberapa kali menjadi sorotan dunia karena menemukan drone asing di wilayah strategis Nusantara. Drone-drone ini memang tidak datang untuk menyerang. Mereka datang untuk mengamati, mengumpulkan data, dan mempelajari kondisi wilayah Indonesia. Kasus pertama terjadi di bawah laut. Pada tahun 2020, seorang nelayan menemukan sebuah benda menyerupai torpedo di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Setelah diteliti, benda tersebut diduga merupakan UUV buatan China yang dikenal sebagai Sea Wing. Drone ini bukan membawa bahan peledak, melainkan membawa berbagai sensor untuk mengukur suhu air, salinitas, arus laut, hingga karakteristik dasar laut. Sekilas sih terdengar seperti penelitian ilmiah biasa, namun bagi dunia militer, data seperti ini memiliki nilai yang sangat besar. Informasi mengenai kondisi bawah laut dapat membantu kapal selam beroperasi lebih senyap, menentukan jalur pelayaran terbaik, bahkan meningkatkan kemampuan mendeteksi kapal selam lawan. Beberapa tahun kemudian, laporan mengenai ditemukannya perangkat bawah laut yang diduga berasal dari China kembali muncul di sekitar Selat Lombok. Jalur ini merupakan salah satu pintu masuk penting yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Bagi negara-negara yang memiliki armada kapal selam, kawasan ini memiliki nilai strategis yang luar biasa. Namun perhatian dunia tidak hanya tertuju ke Laut Indonesia. Media Australia juga melaporkan kemunculan sebuah drone berukuran besar di wilayah Papua Nugini, tidak jauh dari perbatasan Australia dan Pulau Papua. Waktu kemunculan bertepatan dengan meningkatnya aktivitas militer di kawasan Indo-Pasifik, sehingga memicu berbagai spekulasi mengenai tujuan sebenarnya dari penerbangan drone tersebut. Hingga kini, identitas pemilik drone itu belum dipastikan secara resmi, tetapi peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kawasan sekitar Papua semakin sering menjadi lokasi pengawasan dari udara. Di udara ada drone yang memantau wilayah sekitar Papua, dan di bawah laut ada drone yang mengumpulkan data dari jalur-jalur strategis Indonesia. Situasi ini agaknya mengkhawatirkan karena dunia lagi panas-panasnya. Jangan sampai Indonesia dijadikan jalur untuk negara-negara memulai peperangan. Mengingat jalur-jalur Indonesia yang begitu strategis, bisa jadi militer-militer asing mulai memetakan wilayah-wilayah yang bisa dilewati untuk menjadi jalur senyap militer asing. Karena itulah Indonesia perlu terus memperkuat kemampuan pengawasan baik di udara maupun di laut. Sebab di era peperangan modern, ancaman tidak selalu datang dalam bentuk kapal perang atau pesawat tempur. Bisa saja ancaman itu datang dalam bentuk drone yang nyaris tak terdengar, diam-diam mengumpulkan informasi lalu menghilang tanpa jejak. Lalu menurut kalian bosku, apakah kemunculan drone-drone ini hanya bagian dari penelitian atau justru merupakan bagian dari persaingan intelijen dan militer di kawasan Indo-Pasifik? Bagaimana pendapat Sobat Batalion 12? Coba tulis di kolom komentar.